Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kemenanganmu di Hari Yang Fitri. Oke Capricorn, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Lovers. Oke. Kartu kedua, di sini ada Two of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya The World. Kartu keempat, di sini ada Ace of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Two of Wands, dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Swords. Oke, Capricorn, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kemenanganmu di Hari Yang Fitri. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, di sini tergambar bahwa memang ada permasalahan yang sangat akut, yang sangat selalu terjadi di dalam kehidupanmu selama ini, sehingga menyebabkan kesedihan, menyebabkan kekecewaan, ataupun terasa situasinya ya yang kamu rasakan di dalam kehidupanmu seperti tidak nyaman ataupun kacau. Nah, apakah itu? Nah, mungkin permasalahan-permasalahan itu ditimbulkan oleh silaturahmi yang tidak terjalin, ya, oleh pertengkaran, oleh perdebatan begitu ya, ataupun karena tidak seide dan tidak sepaham, maka berlanjut ya kepada hubungan pertemanan, kepada hubungan persahabatan menjadi renggang begitu ya. Nah, jadi inilah situasi-situasi yang sangat membuatmu tidak nyaman selama ini. Bahkan bisa dibilang situasinya begitu kacau. Karena apa? Karena kamu begitu merasa sedih, merasa kecewa begitu ya. Kok kenapa ya? Orang-orang terdekatku, orang-orang yang ada di lingkunganku nggak bisa memahami aku begitu ya. Kok selalu mereka seolah-olah memusuhiku, seolah-olah bertentangan dengan apa pendapatku. Dan ditambah hubungan pertemanan, hubungan persahabatan menjadi hambar, menjadi renggang begitu ya. Apa ya salahku? Nah, jadi inilah yang mulai kamu fahami dan kamu renungi ya beberapa bulan terakhir, dan ditambah mungkin beberapa waktu lalu adalah bulan suci Ramadan ya. Bagi kamu yang beragama Islam mungkin lebih bisa merenung, lebih bisa berpikir begitu ya, sehingga sedikit demi sedikit kamu mulai mengetahui jawabannya. Mungkin jawabannya hanya ada satu, yaitu harus kamu yang memulai, harus kamu yang membuka jalan, harus kamu yang menemukan sebuah persamaan ataupun sebuah persepsi yang bisa disamakan kembali. Nah, dari situlah kamu mulai berpikir untuk, ya apa salahnya sih aku yang duluan minta maaf, aku yang duluan
negur mereka, aku yang duluan bersilaturahmi ke mereka. Nah, jadi setelah kamu coba ke satu atau dua orang, kamu tundukkan kepalamu, ya, kamu rendahkan hatimu, dan kamu ketuk pintu, ya, kamu ketuk hati mereka, kamu coba untuk menjalin silaturahmi kembali, untuk merendahkan hati, merendahkan dirimu, untuk meminta maaf kalau ada kesalahan selama ini. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata kamu disambut dengan sangat hangatnya. Ternyata orang-orang mereka, ya, juga menunggu momentum yang tepat untuk menjalin silaturahmi kembali. Nah, jadi apa salahnya kita yang membuka jalan? Nah, dari situ sedikit demi sedikit kamu mulai bisa membawa situasi, ya, di dalam kehidupanmu menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman. Karena apa? Karena di saat satu dua orang kamu mulai untuk menjalin silaturahmi kembali, dan entah kenapa sepertinya alam semesta dan sang pencipta membukakan jalan untuk yang lain. Yang lain juga mulai berdatangan, ya, berdatangan ke kamu ataupun kamu yang berdatangan kepada mereka untuk saling memaafkan, untuk saling menjalin lagi silaturahmi, untuk memperbaiki hubungan yang selama ini renggang dan retak. Nah, dengan begitu, kamu akan semakin bersemangat, kamu akan semakin optimisme di dalam menjalani hari-harimu kembali. Nah, makanya di sini tergambar, kamu mulai mampu mengarahkan situasi di dalam kehidupanmu menjadi situasi yang lebih nyaman, menjadi situasi yang lebih bisa kamu kendalikan, ya. Dan situasi yang lama, situasi yang tidak nyaman, situasi yang kacau, mulai mampu kamu kubur. Dan ini karena ada kerendahan hatimu, ya. Kamu ingin mencoba, kamu ingin, apa salahnya sih aku yang duluan mulai? Apa salahnya aku yang duluan mencoba? Dan ternyata, ya, kamu disambut dengan hangat dan mereka juga menginginkan hal yang sama, dan sehingga silaturahmi terjalin, ya. Perkelahian, pertentangan sudah bisa dikatakan hampir tidak ada lagi, dan semuanya mulai berjalan dengan normal kembali, bahkan lebih baik daripada apa yang pernah terjadi selama ini. Nah, jadi dengan hubungan yang kembali harmonis, dengan hubungan yang kembali nyaman, dan dari situlah kamu akan terus merasa semangat, merasa nyaman untuk melakukan hal yang terbaik, ya, di dalam hari-harimu, di dalam kegiatan-kegiatanmu. Karena sebentar lagi, ya, kamu juga akan menyambut hari raya besar keagamaanmu, dan dengan begitu kamu akan bisa, ya, menghasilkan cuan, menghasilkan rupiah, menghasilkan pundi-pundi, ya, yang untuk nantinya bisa kamu bagikan, bisa kamu share, ya, bisa kamu saling tukar menukar angpau, ya, untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Nah, jadi inilah mungkin salah satu kemenanganmu di hari yang fitri, di mana hubunganmu, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, silaturahmi antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan keluarga besarmu, ya, antara kamu dan orang-orang yang ada di sekitarmu itu kembali terjalin, kembali menjadi hangat dan harmonis, sehingga hal itulah yang menyebabkan kamu semakin optimisme, semakin bersemangat untuk menjalani hari-harimu kembali. Oke, ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Oke. Di sini kita punya The Lovers. Nah, benar kan? Memang selama ini ada pihak ketiga, ya. Ada pihak lain, ada ikut campur, turut campurnya orang lain, ya, terhadap hubungan-hubungan yang kamu jalani selama ini, sehingga menyebabkan hubungan itu retak, hubungan itu renggang. Nah, baik hubungan kerjasama, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, ada beberapa pihak yang merecokinya. Nah, jadi ada pihak lain yang mencoba menghancurkan hubunganmu ini. Ya, mungkin dengan hasutan, ya, dengan cerita buruk tentang kamu, ataupun dengan hal-hal buruk lainnya, sehingga menyebabkan hubungan yang kamu miliki menjadi retak, menjadi renggang, menjadi tidak baik-baik saja.
Oke? Nah, tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu bisa mengambil keputusan yang penting, yaitu kamu harus legowo, ya. Kamu harus rela, ya. Dimusuhi, harus rela disalahfahami, ya. Harus bisa legowo menerima kenyataan. Dan dengan begitu, kamu mulai mampu membangun komunikasi yang baik, ya, karena ada pemikiran dan hati yang begitu tenang, yang begitu lega, sehingga di saat kamu memulai untuk kamu yang meminta maaf, untuk kamu yang membuka jalur silaturahmi kembali, ya, sehingga di saat itu kamu lakukan dengan tulus dan ikhlas, ya, orang yang kamu tuju, ya, orang yang kamu mintai, orang yang kamu datangi begitu ya, mereka bisa melihat ketulusan dan kesungguhanmu di dalam ingin memperbaiki silaturahmi ini. Jadi mereka juga bisa menyambutmu dengan hangat. Nah, dari situlah baru terbongkar, ya, terkuak sebuah cerita bahwa selama ini memang ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan hubungan kamu dan orang-orang sekitarmu. Nah, jadi dengan terbangunnya kembali silaturahmi, terjalinnya kembali kehangatan antara hubungan pertemanan, hubungan manapun tempat kamu berkegiatan, sehingga kalian mulai curhat, mulai cerita, ternyata dulu memang ada hasutan, bujukan, cerita buruk tentang kamu atau tentang seseorang ini, sehingga menyebabkan hubungan ini menjadi renggang. Nah, jadi hal inilah yang akhirnya bisa kamu balikan keadaannya, di mana orang ketiga, pihak-pihak ketiga ini, pihak-pihak yang merecoki ini akhirnya mundur sendiri. Akhirnya ketahuan belangnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, jadi ini sepertinya spesial untuk temanku Capricorn yang sedang sendiri, yang sedang jomblo. Nah, jadi memang beberapa waktu lalu kamu sempat dekat dengan seseorang. Beberapa waktu lalu ada hubungan PDKT, ya, ada hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, ya, yang mungkin akan menumbuhkan benih-benih cinta, tetapi beberapa waktu lalu hubungan itu menjadi hancur, menjadi renggang, menjadi berjarak. Oke, ya, dikarenakan oleh satu ataupun dua hal. Ya, mungkin karena orang sekitar, mungkin karena cerita buruk tentang kamu, ataupun hal lainnya. Nah, tetapi baru-baru ini seperti tergambar ya di bottom of the deck tadi, kamu mencoba untuk membuka silaturahmi kembali. Kamu mencoba untuk menundukkan kepalamu, untuk merendahkan hatimu, ya. Kamu yang memulai meminta maaf, kamu yang memulai mengakui kesalahan begitu ya. Nah, dengan begitu, di saat kamu diterima dengan baik oleh lingkunganmu kembali, ya. Di saat lingkunganmu mulai mengerti bahwa apa yang mereka pikirkan selama ini tentang dirimu ternyata salah. Nah, dari situlah, ya, ada seseorang yang dulunya dekat tetapi beberapa waktu lalu berjarak, ya, dikarenakan satu dan dua hal, dan akhirnya baru-baru ini barulah dia menyadari bahwa memang ada ketulusan perasaan, ya, yang kamu miliki terhadap dia. Nah, makanya dia saat ini mulai meyakini untuk memberi kesempatan kepada dirimu, mungkin untuk mengisi hatinya, mengisi kekosongan di dalam hatinya. Makanya di sini tergambar ada cinta yang saling bersambut. Ya, ada saling menukarkan janji, ada saling rasa memahami, dan hubungan yang renggang kemarin, hubungan yang retak, yang sempat berjarak kemarin, akhirnya menyatu kembali. Karena apa? Karena memang di sini kamu benar-benar bisa menunjukkan ketulusan, ya, keikhlasanmu dalam ingin menjalin silaturahmi kembali, di dalam ingin meminta maaf, memperbaiki hubungan. Nah, dari situlah mungkin seseorang ini juga masuk akal baginya, kok kenapa aku bodoh sekali? Kok kenapa dulu aku bisa mudah saja percaya terhadap orang lain tentang dia ya? Nah, begitu. Jadi mungkin dulunya banyak yang cerita-cerita jelek, cerita-cerita buruk tentang dirimu kepada seseorang yang dekat dengan dirimu. Dan akhirnya dia menyesali, akhirnya dia mulai bisa
mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya the world. Nah, world adalah dunia ya. Sepertinya dunia sudah ada di dalam genggaman tanganmu ya, di mana kamu akan meraih kemenangan ya. Baik kemenangan di dalam situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih nyaman dan lebih harmonis. Dan kamu juga mulai memenangkan sektor-sektor kegiatanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Dan tentunya lebih sukses. Dengan begitu berimbas kepada finansial yang melonjak tinggi. Karena apa? Karena kamu sudah memperbaiki hubunganmu dengan siapapun, dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar, sehingga membuatmu semangat, membuatmu nyaman, sehingga kamu curahkan hal yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu, maka tercapailah ya kemajuan dan peningkatan dari sektor kegiatanmu. Dan kamu mulai memenangkan hati orang-orang yang kamu sayangi, di mana mereka menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, kebutuhannya terpenuhi dengan sangat baik oleh dirimu saat ini. Nah, jadi inilah yang namanya keseimbangan. Kamu mulai mendapati hal-hal baik di dalam kehidupanmu, di mana semuanya menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, jadi ini menggambarkan sebuah peluang. Peluang dan kesempatan mulai terbuka lebar, akhirnya akan berimbas kepada keuangan, berimbas kepada penghasilan, dan rezeki yang masuk ke dalam kehidupanmu itu menjadi semakin mengalir deras. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jadi akan ada kesuksesan yang kamu raih, akan ada keberhasilan yang akan kamu dapati di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu sudah mempelajari, mengambil hal-hal baik, hal-hal positif, pelajaran yang bermakna dari kegagalan di masa lalu, dari kesalahan di masa lalu, ataupun dari retaknya hubungan-hubunganmu di masa lalu. Sehingga di saat melangkah kembali, kamu mulai bisa memperbaiki semuanya menjadi lebih baik, dan kesuksesan, keberhasilan, serta kemenangan ya di dalam kehidupanmu akan segera kamu raih. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi akan ada kepercayaan diri, rasa puas, rasa lega, dan rasa bangga, di mana situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, pekerjaan menjadi lebih maju dan berkembang, hubungan asmara menjadi lebih bahagia dan harmonis. Dengan kata lain, kamu mulai mendapati kemenangan ya di hari yang fitri. Dengan menyambut hari yang fitri ya sebentar lagi, maka kamu juga meraih sebuah kemenangan di dalam kehidupanmu, dan kehidupanmu akan semakin bahagia, akan semakin nyaman dan indah selamanya. Semoga ya, itulah saya rasa pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku, dan semoga temanku Capricorn ya benar-benar akan meraih berbagai macam bentuk kemenangan ya di hari yang fitri, di bulan yang suci ini, dan semoga kebahagiaan, kenyamanan selalu menyertai teman-temanku semua. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.